Oke, kembali lagi bersama gua Sender di modul Trade with Sender. Jadi di modul kali ini gua akan membahas lanjutan dari auction market teori yaitu balance market dan juga imbalance market. Jadi apa itu balance market? Balance market itu adalah fase di mana harga bergerak dalam range tertentu, maksud dalam sebuah channel ya atau gue bilang atau range. Hal ini bisa menunjukkan indecision atau ketidakjelasan arah market. Seperti yang kalian tahu, kalau market lagi sideways, kita nggak tahu nih antara marketnya ini bakal breakout ke atas atau bakal breakdown ke bawah. Ya, ini yang disebut dengan indecision atau ketidakjelasan. Nah, apa itu imbalance market? Imbalance market adalah fase di mana harga breakout dari range. Hal ini disebabkan dengan dorongan yang agresif dari salah satu sisi. Maksudnya gimana? Antara taker dan juga maker. Kalau misalnya taker tuh artinya apa? Taker tuh berarti adalah demand. Ya, makernya apa? Yang ini supply. Jadi kalau misalnya ada yang lebih agresif, misal contohnya taker lebih agresif, dia lebih buy, dia lebih banyak buy, lebih banyak beli, otomatis harga akan naik. Disebut dengan imbalance market karena dia meninggalkan fair value-nya di saat harga market ini naik. Sama seperti di saat harganya turun, misal maker-nya lebih dominan, nah berarti artinya apa? Berarti maker-nya ini cenderung akan menjual barang ya. Ya. Setelah itu otomatis harga akan mengalami penurunan lebih dalam dan ya ini disebut dengan imbalance market juga. Nah, ini gue bakal langsung kasih contoh aja di TradingView ya. Seperti yang kalian bisa lihat sekarang ya, sebelah sini ya. Ini disebut dengan fair value untuk Bitcoin. Ini contohnya ya, sebelah sini. Jadi di saat harganya ini sideways, ada yang namanya ya pakai indikator fixed and volume profile. Sebelah sini kita bisa mendapatkan value area high, ya, yang warna biru, dan yang bawah ini value area low. Ya, jadi ini disebut dengan nilai intrinsiknya. Jadi di tengah-tengah ini, ya, ini adalah nilai intrinsik. Dan acceptance itu terjadi di mana? Acceptance itu terjadi di saat ini sedang breakout. Harganya ini breakout dari value area high-nya. Ya, setelah itu terjadi, maka dari itu harga naik lagi. Dan di saat ini terjadi juga, di saat ini harganya naik, ini mungkin gua kasih lingkaran ya sebelah sini. Ini disebut dengan imbalance market. Kenapa? Karena ini di luar dari fair value sebelumnya. Seperti itu. Dan at the end, di saat ini udah mengalami kenaikan, harga tuh cenderung akan mengalami penurunan lagi untuk apa? Sebagai ya bisa dibilang retest kalau kita tahu. Tapi teori di balik retest ini apa? Karena orang ini udah menganggap harga Bitcoin itu terlalu mahal dan udah di atas fair value-nya. Maka dari itu dia turun lagi dan kembali masuk ke dalam fair value-nya. Ini kalau kalian tarik ya, ini gua tarik garisnya nih. Ya, sama gua dilebarin garisnya nih, kalian bisa lihat. Nilai intrinsiknya tuh di dalam sebelah sini dan akhirnya Bitcoin masuk lagi ke nilai intrinsiknya atau ke fair value-nya. Karena apa? Karena setelah imbalance market, market itu cenderung akan mengalami penurunan atau mungkin ya kenaikan juga, tergantung ya arahnya kemana gitu. Market ini akan cenderung mencari balance areanya atau fair value-nya. Seperti yang kalian bisa lihat, kalau kayak gini terjadi, berarti fair value atau balance areanya untuk Bitcoin itu di mana? Berarti di area 88.000 sampai 86.000. Ya, ini untuk time frame yang cukup kecil, seperti itu. Jadi kalau kalian tanya ya, strategi yang bisa digunakan di saat market seperti itu kayak gimana? Ya kalian yang pertama, harus pahami dulu struktur marketnya seperti apa. Ini yang nomor pertama ya, pahami market saat ini. Kedua, jika harga berada di fase balance dan sedang di ujung fair value, kalian harus analisa ulang atau analisis ulang, apakah akan terjadi failed auction atau acceptance. Maksudnya gimana? Acceptance itu apa? Berarti breakout beneran, ya literally real breakout, atau failed auction, atau yang disebut dengan fake breakout, seperti itu. Dan jika harga berada di fase imbalance, gunakan strategi trend following, seperti itu. Jadi di saat marketnya ini mengalami kenaikan, ya breakout dari range-nya, dari fair value areanya, itu kan disebut dengan apa? Berarti imbalance marketnya. Berarti market tuh sedang di atas dari fair value-nya. Itu biasa kalian bisa memakai yang namanya trend following. Tapi di saat marketnya itu kembali ke fair value-nya lagi, ya sedang sideways lagi, kalian bisa menggunakan apa? Ya mean reverting, bukan trend following. Oke, jadi mungkin segitu aja untuk modul kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di modul yang berikutnya.